Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, Mimin sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, Mimin yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Dan yang terbaru kali ini dari kasus Subang, peran Danu di kasus Subang dibongkar Rohman Hidayat, begini fakta yang menyeretnya. Pemanggilan saksi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang semakin mengerucut bila sebelumnya Yosef, Yoris dan Danu, kini yang dipanggil penyidik Polda Jabar hanya Danu. Danu dipanggil penyidik Polda Jabar 2 hari berturut-turut yakni Senin tanggal 6 Desember dan tanggal 7 Desember tahun 2021. Tentu saja ini menjadi pertanyaan, jangan-jangan Danu jadi calon tersangka namun ini baru praduga tak bersalah karena hanya penyidiklah yang menentukan. Namun data dan fakta yang telah diungkap penyidik dan juga ahli forensik memang mulai mengarah ke Danu, seperti yang sedang hangat dibicarakan dan dipertanyakan penyidik soal puntung rokok. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat begitu yakin soal puntung rokok yang ditemukan penyidik di rumah TKP adalah milik Danu. Kami meyakini itu puntung rokok milik Danu, namun itu memang pastinya ada di penyidik dan penyidiklah yang lebih tahu, hanya saja kami berasumsi seperti itu berdasarkan keterangan Pak Yosef yang telah disampaikan ke penyidik, ujar Rohman Hidayat kepada Des Jabar Selasa tanggal 7 Desember tahun 2021 malam. Rohman Hidayat berbicara itu berdasarkan keterangan Yosef yang diperiksa berkali-kali bahwa pada tanggal 17 Agustus tahun 2021 malam sebelum pergi ke rumah istri mudanya, Bu Mimin tidak ada puntung rokok di asbak. Lalu pada saat akan pulang ke rumahnya Bu Mimin pula tidak melihat ada nasi goreng di meja makan dan mangkok aluminium foil. Kalau memang ada nasi goreng saat itu, Yosef pasti akan memakannya. Dan berikut ini fakta-fakta yang terungkap hingga memberatkan Danu. 1. Memiliki akses keluar masuk rumah korban. Saksi Yosef suami korban Tuti sekaligus ayah dari korban Amel menyebutkan jika Danu merupakan orang yang juga punya akses keluar masuk rumah korban. Menurut Yosef saat itu, Danu adalah bagian dari keluarga yang sering bertamu ke rumah Tuti dan Amel malam-malam. Jadi Yosef dan anak tertuanya, Yoris, yang mempunyai akses keluar masuk rumah itu adalah Danu, ujar Rohman Hidayat Selasa malam. 2. Terendus anjing pelacak. Selain pernyataan Yosef itu, Danu juga diendus oleh anjing pelacak polisi saat olah TKP pertama. Anjing pelacak polisi terus menggonggong ke arah Danu yang sedang dimintai keterangan. 3. DNA Danu. Polisi juga sempat mengungkap DNA Danu ditemukan di TKP. Namun soal DNA pada puntung rokok ini dijelaskan oleh kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan. Menurutnya, kliennya Danu memiliki alibi kuat. Ahmad Taufan menegaskan, perkara puntung rokok bukan sesuatu yang krusial menjadi barang bukti. Namun menurut Rohman Hidayat justru dari puntung rokok itu bisa menjadi ketahuan siapa sebenarnya yang ada pada malam terjadi pembunuhan. Data ilmiah seperti yang diungkapkan Dr. Sumi Hasri Purwanti tidak bisa dibohongi, tidak butuh pengakuan sudah cukup dengan adanya data ilmiah tersebut. 4. Kronologi puntung rokok. Ahmad Taufan menjelaskan kronologi urutan aktivitas Danu dari tanggal 15 Agustus tahun 2021 Danu masuk ke rumah TKP. Di sana Danu sempat merokok dan menyimpan puntung rokok bekasnya di asbak. Namun diklarifikasi oleh Rohman Hidayat yang juga telah disampaikan kepada penyidik bahwa pada tanggal 15 Agustus tahun 2021 berdasarkan keterangan Yosef memang Danu datang malam-malam bahkan yang membuka pintu adalah Yosef. Jadi saat itu tidak ada Danu merokok karena sebentar dan keterangan itu sudah disampaikan ke penyidik kepolisian, ujar Rohman Hidayat saat dihubungi Selasa malam. Soal puntung rokok, kata Ahmad Taufan adalah perkara yang sederhana. Puntung rokok sebagai barang bukti dapat dianalisa dari sisa rokok dan umur atau waktu rokok digunakan. Jadi kalau banyak orang yang memperdebatkan puntung rokok sebenarnya simple aja. Sebenarnya puntung rokok bisa dicari tahu, umurnya itu sudah berapa lama, jelas Ahmad Taufan, dilansir dari tayangan video YouTube Heri Susanto, yang dilihat Selasa tanggal 7 November tahun 2021. Namun menurut Rohman Hidayat Danu memang datang ke rumah hanya menitipkan motor yang disimpan di garasi dekat mobil Alphard. Dan waktu itu pun tidak terlihat merokok karena sebentar dan itu terjadi pada siang hari. Keterangan itu pun sudah disampaikan ke penyidik, mengenai kedatangan Danu di tanggal 16 Agustus tahun 2021 yang datang hanya sebentar dan itu pun tidak masuk rumah karena hanya menitipkan motor saja, ujarnya. Jadi kes rokok itu beberapa hari sebelum kejadian, kata Ahmad Taufan yang dibenarkan dengan anggukan oleh Danu yang duduk di sampingnya pada tayangan video YouTube Heri Susanto. Atas dasar pengakuannya, kuasa hukum Danu Ahmad Taufan meyakini jika kesaksian kliennya tersebut fakta adanya, maka tak ada kaitannya dengan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Lebih lanjut Ahmad Taufan menjelaskan, bahwa Danu sebelumnya sering ke rumah TKP karena kepentingannya sebagai staf yayasan.
Jadi menurut saya itu bukan satu bukti yang krusial. Tapi kalau polisi perlu menelusuri, ya silakan ditelusuri, ujar Taufan. Kalau berdasarkan keterangan Pak Yosef dan fakta yang terungkap selama ini oleh penyidik, kami meyakini puntung rokok itu milik Danu pada rentang waktu kejadian pembunuhan. Namun sekali lagi itu yang lebih tahu adalah penyidik karena keterangan dari pihak Pak Yosef juga sudah ada di tangan penyidik, kata Rohman Hidayat semalam. 6. Oknum Banpol. Fakta lainnya yang menyeret nama Danu dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang adalah soal anggota Banpol yang menyuruh Danu menerobos TKP. Namun untuk hal yang satu ini, tim pengacara Danu mendapat bukti rekaman pengakuan Banpol saat menceritakan kejadian masuknya dia ke TKP itu kepada seseorang. Menurut kami kejadian Banpol masuk lokasi itu benar adanya. Kami punya bukti rekaman. Sebab itu Ahmad Taufan mendesak kepolisian untuk segera memeriksa oknum Banpol, kenapa tujuannya apa masuk ke TKP. Lalu seandainya saat itu Danu tidak ada, apakah oknum Banpol akan tetap masuk ke TKP dan menguras kamar mandi sendiri? Namun menurut Rohman Hidayat, isu Banpol itu merupakan jadi-jadian, dan diciptakan oleh Danu seolah ada sosok Banpol dalam kasus ini. Padahal jauh sebelumnya tidak ada satupun keterangan yang menyinggung soal Banpol. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.